Shalom jemaat Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hari ini saya Pendeta Prapto dapat menjumpai jemaat Tuhan semuanya dalam renungan siraman rohani, yang dimana siraman rohani ini tidak terlalu panjang, tapi saya percaya berkat rohaninya itu akan berdampak besar untuk iman kita semuanya. Amin. Langsung saja saya mengajak kepada jemaat Tuhan semuanya, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berkata, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Satu perenungan yang luar biasa buat saya secara pribadi, karena di sini sebenarnya banyak sekali yang menguntungkan pribadi Yesus dalam kedagingan, dalam kemanusiaan secara pemikiran saya ya. Di mana di sini saya bisa melihat bahwa sebenarnya Yesus punya kesempatan untuk tenar, Yesus punya kesempatan untuk leha-leha lah dalam pelayanannya. Tetapi sangat luar biasa, ternyata Yesus tidak seperti yang saya pikirkan. Dan mungkin tidak seperti kebanyakan hamba-hamba Tuhan yang selalu pengen nonjol-nonjol gitu ya. Nah, hal apa yang bisa dipelajari dari Tuhan Yesus? Di sini tema yang saya ambil dari dua ayat yang sudah kita baca ini adalah jangan terlena ya. Jangan terlena dalam hal apa? Dalam apa yang sebenarnya Yesus bisa rasakan, sebenarnya bisa nikmati ya. Di sini kita bisa perhatikan di dalam ayat 15 dan 16 ini bahwa Yesus sebenarnya dia memiliki kesibukan dalam pelayanan. Dan pelayanan ini adalah pelayanan yang sangat dicintai oleh banyak orang. Karena pelayanannya bukannya sekedar pelayanan, bukannya sekedar khotbah, tapi selalu disertai dengan hal-hal yang ajaib, mukjizat-mukjizat yang besar. Nah, lalu kemudian di sini dia menyembuhkan banyak orang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari mulut ke mulut tersebarlah nama Yesus, sehingga Yesus mulai terkenal, Yesus mulai viral, Yesus mulai masuk YouTube sekarang ya, Yesus mulai masuk TikTok, Yesus mulai masuk Instagram, Twitter, masuk berita-berita media cetak dan banyak lagi. Karena zaman dulu belum ada ya, ini saya membahasakan di zaman sekarang. Yesus mulai terkenal, dan lalu kemudian Yesus mulai dicari-cari, mulai banyak tuh follower Yesus, followers ya. Ya, para pengikut Yesus mulai banyak ya, baik di Instagram. Kalau di zaman sekarang, saya membahasakannya zaman sekarang ya, kita mencoba untuk update sedikit ya. Kalau di zaman sekarang mungkin Yesus di Instagramnya mulai banyak pengikut, TikToknya setiap hari live banyak yang hadir, ada yang kasih gift ya, ada pendeta ya, maaf, ada sedikit keluar ya, ada pendeta yang di TikTok dia buat live, buat renungan, lalu kemudian dia bilang gini, saudara, saya itu membagi firman Tuhan, bahasanya kira-kira seperti itu. Saya ini membagi firman Tuhan, jadi kalau saya memberi, jangan hanya menerima saja, tetapi kasih give. Nah, maksudnya kalau give itu kalau di TikTok, kalau orang live ya dan orangnya senang, yang nonton itu senang, dia bisa memberi kayak koin ya, give ya. Nah, yang nanti pemberian yang bisa diuangkan. Nah, salah satu yang pernah saya lihat dari live itu adalah adik dari almarhum polisi ya, yang Joshua almarhum ya. Ketika live di TikTok dia dapat singa. Singa itu kalau nggak salah harganya 7 juta. Bisa diuangkan. Dan dia kalau nggak salah dapat 3 kali singa. Artinya dalam sekali live dia dapat 21 juta. Oh, enak. Pendeta tinggal ngomong aja ya. Saya berbagi firman Tuhan. Take and give. Ya. Saya jadi kalau menerima memberi, menerima memberi gitu ya. Dan itu terkenal, viral. Tapi sangat memalukan. Karena apa? Bagi seorang hamba Tuhan tidak layak berbicara masalah apa yang saya sampaikan tentang firman Tuhan, lalu kemudian minta pemberian give. Give itu macam-macam. Ada yang cuman berapa, $1 mungkin, ragam macamnya. Tapi bisa diuangkan. Nah, kalau Yesus di zaman sekarang dia punya TikTok, pasti dia banyak sekali mendapatkan gift seperti itu. Ya. Nah, di sini Yesus adalah pribadi yang sangat terkenal dengan kuasanya. Lalu kemudian Yesus juga dicari-cari. Dicari untuk apa? Dicari untuk menyembuhkan. Dicari untuk mengajar. Banyak orang yang haus akan kebenaran. Tetapi anehnya
Yesus justru menghindari mereka. Ini menjadi satu pertanyaan buat saya. Bukankah itu salah satu wujud mengabaikan orang-orang yang membutuhkan Yesus? Kenapa Yesus justru menghindar? Nah, ternyata hal yang saya pelajari, Yesus bukan masalah ketenaran. Bukan masalah orang mau kasih gift, mungkin saya pakai bahasa sekarang ya, jangan dibilang kalau Yesus butuh itu, enggak. Tapi saya membahasakan kalau zaman sekarang dengan live TikTok, orang bisa kasih gift, tapi Yesus enggak butuh itu. Tetapi Yesus harus mengambil keputusan itu demi menjaga konsistensinya di dalam menjalin hubungan dengan Bapa di sorga. Walaupun Yesus sibuk, walaupun Yesus terkenal, walaupun Yesus viral, walaupun Yesus dicari banyak orang, yang dimana mereka haus kebenaran dan juga pengen disembuhkan, Yesus tahu ini waktu saya untuk berdoa. Luar biasa. Buat saya ini prinsip yang luar biasa. Yesus tidak mencari pamor, Yesus tidak mencari nama. Yesus, dia fokus pada hubungan dengan Bapa di sorga. Dalam ayat ini, saya merenungkan dan menemukan kebenaran seperti itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sibuk dengan pelayanan? Apakah kita sibuk dengan pekerjaan? Apakah kita sibuk dengan aktivitas kita yang lainnya sehingga kita tidak sempat berdoa? Apakah nama kita saat ini mungkin sempat mulai naik daun, yang akhirnya membuat kita sibuk baik di pekerjaan, di kantor, di lingkungan dan sebagainya, sehingga kita lupa berdoa. Jangan terlena dengan segala kesibukan, ketenaran, mungkin namanya jabatan dan sebagainya, atau posisi dan sebagainya. Jangan terlena dengan itu sehingga kemudian kita tidak belajar dari Tuhan Yesus. Oh, ini kesempatan nih, gak bisa, ayo ambil. Doa nanti aja, bisa diundur. Tuhan juga gak protes kok diundur. Tetapi Yesus gak demikian. Waktunya doa, biar orang nunggu, biar orang nyari, biar orang nangis, mau disembuhkan dan sebagainya. Urusan saya dengan Bapa di sorga harus tetap dijaga. Dan itu saya belajar. Saya belum bisa sempurna melakukan, tapi saya terus belajar seperti yang Yesus lakukan. Dan ini hendaklah menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jangan terlena ketika kita melakukan banyak hal, kesibukan, bahkan terkenal, bahkan banyak yang harus kita lakukan dalam pelayanan mungkin sekalipun. Jangan sampai urusan hubungan dengan Tuhan kita abaikan. Sebab Yesus mengajar kepada kita bahwa hubungan dengan Bapa di sorga harus tetap terjalin dengan baik. Hubungan dengan Bapa di sorga tidak boleh digeser oleh apapun. Dia tahu kapan waktu bertemu dengan Bapa di sorga. Pertanyaannya, apakah kita selalu sadar? Apakah kita selalu ingat? Apakah kita selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Atau justru malah menggeser, menggampangkan waktu bertemu dengan Tuhan karena kesibukan, karena sesuatu yang menguntungkan? Yuk kita belajar. Kiranya Bapa di sorga, Roh Kudus menolong kita semuanya belajar dari Yesus, mengutamakan prinsip bertemu dengan Tuhan, tidak terlena dengan banyak cobaan atau godaan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, kami datang padamu pada saat ini berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, yang kami renungkan. Dari Tuhan Yesus kami belajar luar biasa Tuhan. Baik kesibukan, baik itu nama yang terkenal Tuhan, dicari orang, dikasihi orang dan sebagainya, tidak menggeser waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Ya Bapa, kami mohon belas kasih-Mu, ajarilah kami ya Tuhan, sebagaimana Yesus telah berlaku demikian. Ajari kami untuk kami tidak menyepelekan waktu untuk bertemu dengan Engkau. Biarpun kami sibuk, biarpun kami dengan keadaan yang susah, biarpun kami dalam keadaan apapun, kami tidak mengabaikan waktu bertemu dengan Engkau ya Bapa.
Oleh sebab itu kami mohon belas kasih-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami tidak menyepelekan waktu bertemu dengan Engkau. Tambah-tambahkanlah iman kepada kami sehingga kami menjaga api suci-Mu Tuhan. Api-Mu yang kudus dalam hidup kami ini ya Bapa. Jagai kami semua dalam nama Yesus Kristus. Dan berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam segala pergumulan apapun diberkati oleh Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Tuhan menjaga mereka semuanya. Dan kami serahkan hidup kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.